حي على الله أكبر Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Furqan Depok Tengah Mudulan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin hidupnya orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam situasi dan kondisi saat ini jamaah sekalian yang tidak menentu seperti saat ini, semoga kita senantiasa terus menapaki jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Pada kesempatan khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, kita sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang dibawakan oleh Abu Hurairah. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa terarah kehidupan kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada 3 yang sangat disukai Allah jamaah sekalian, dan ada 3 hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yardha lakum salasa wa yakrahu lakum salasa. Apa ya jamaah sekalian yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Fayardha lakum, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah sekalian, anta butuhu wa la tusyriku bihi syai'a. Anta butuhu, beribadah kepadanya, wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jamaah sekalian? Yang sangat disukai oleh Allah adalah orang-orang yang menjaga akidahnya, orang-orang yang lurus tauhidnya. Anta butuhu wa la tusyriku bihi syai'a, beribadah yang tidak diembel-embeli dengan kesyirikan. Logikanya, mafhumu khulafanya, berarti ada orang Islam yang beribadah kepada Allah masih diembel-embeli oleh kesyirikan. Contohnya saat ini jamaah sekalian yang masih dalam bulan Muharram, yang kata orang Jawa bulan Syuro, yang itu sudah tertanam puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Ketika bulan Muharram atau bulan Syuro itu dikatakan bulan siang, padahal bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia, sehingga orang-orang Jawa tidak berani mungkin hajat, pernikahan, pindah rumah dan lain sebagainya. Dan juga termasuk mencuci keris. Hal-hal seperti itu bisa juga menjadi pintu-pintu daripada kesyirikan yang harus kita jauhi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah wa antasimu bihablillahi jami'an. Wa antasimu, kalian berpegang teguh bihablillahi jami'an, dengan tali Allah, dengan agama Allah. Yang intinya jamaah sekalian, mindset kita, pikiran kita, paradigma kita, wacana kita, apapun persoalannya, baik diri kita, keluarga kita, bermasyarakat, berbangsa dan negara, ujungnya adalah harus ditimbang dengan syariat Islam, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan. Wa antasimu bihablillahi jami'an. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Ini jamaah sekalian, jangan kamu berpecah belah. Karena apa jamaah sekalian? Karena orang yang gak suka Islam,
orang yang musuhnya Islam, dia sadar sesadar-sadarnya ketika kaum muslimin itu bersatu pasti nggak bisa dikalahkan, pasti menang. Maka jurus yang sejak dulu dia lakukan, pecah belah kaum muslimin. Dengan apa? Dengan berbagai upaya. Jangan sampai kaum muslimin itu bersatu, apalagi punya kepemimpinan yang satu. Dengan segala caranya, jamaah sekalian, boleh jadi diciptakan kelompok-kelompok yang membingungkan umat, boleh jadi dibesar-besarkannya khilafiyah yang sebenarnya sudah selesai. Endingnya jangan sampai kaum muslimin bisa bersatu. Makanya di dalam penjajahan itu jurus yang paling kita kenal adalah divide et impera, pecah belah lalu kuasai. Karena mereka sadar ketika bersatu kaum muslimin gak bisa dikalahkan. Yang terpenting juga persatuan umat itu, wahdatul ummah, persatuan umat itu amanah dari Al-Quran, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Hujurat ayat 10, jamaah sekalian, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Islahkan kalau dia itu ada perselisihan. Juga di surat As-Saff ayat keempat, jamaah sekalian, saffan ka'annahum bunyanun marsus. Orang-orang Islam, orang-orang mukmin itu saffan ka'annahum bunyanun marsus, seperti saff, seperti bangunan yang kokoh teratur. Juga termasuk di surat Al-Imran ayat 103, jamaah sekalian, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dan jangan berpecah belah. Itu jamaah sekalian. Ada 3 hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu 3 hal yang dibenci oleh Allah jamaah sekalian. Wa yaqulu lakum, apa itu? Yang pertama kata Rasulullah jamaah sekalian, senantiasa berpikir qila wa qala, katanya. Jadi orang yang tidak punya pegangan, tidak punya hujah, baik dalam agamanya, dalam sosialnya, dalam hubungan masyarakatnya, dikatakan oleh Nabi qila wa qala, katanya, yang sekarang kita kenal dengan hoak itu. Maka kita harus hati-hati dengan hoak yang akan menjumpai kita semua di dalam HP kita, yang seringkali sudah tidak selektif, sudah kita sebarkan ke mana-mana. Ini yang diprediksi oleh Nabi jamaah sekalian, yang namanya qila wa qala. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang dibenci oleh Allah adalah wa kasratus su'al, yakni terlalu banyak bertanya. Yang pertanyaan itu sebenarnya tidak ada gunanya. Yang pertanyaan itu sebenarnya akan membulatkan dirinya sendiri. Wa kasratus su'al, terlalu bertanya, terlalu berandai-andai. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, yang dibenci oleh Allah itu kata Rasulullah, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Artinya apa jamaah sekalian? Harta tidak dijalankan secara proporsional. Artinya apa? Dijalankan, dilakukan dengan keborosan. Itu juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa merenungi
pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 yang sangat diridhoi Allah, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni anta butuh wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, wa antaqsimu bi hablillahi jami'a. Dan yang ketiga, wa la tafarraqu. Dan yang dibenci adalah qila wa qala. Yang kedua adalah wa kasratus su'al. Dan yang ketiga, wa idha'atil mal. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa menapaki jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.